Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di seminar Jalan Pulang Series Merencanakan Kematian yang Indah. Sahabat sekalian, banyak orang yang mengikuti workshop pelatihan tentang merencanakan kehidupan yang indah. Namun, banyak yang melupakan tentang merencanakan kematian yang indah. Padahal hal itu sangat penting. Mengapa merencanakan kematian yang indah itu sangat penting? Secara waktu, kita harus bisa membandingkan antara lama kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Lalu, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. 1 hari di akhirat artinya sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi, jika umur umat manusia, khususnya umur umat Nabi Muhammad SAW, hanya 60-70 tahun, maka itu setara hanya dengan 1,5 jam saja waktu di akhirat. Begitu singkatnya untuk sebuah pilihan, surga atau neraka. Maka bertakwalah, berbuat baiklah, bersabarlah, dan carilah ridhonya. Hanya dengan 1,5 jam demi 1 keabadian. Lalu, perjalanan kita ternyata masih panjang, sahabat sekalian. Kita saat ini masih di alam dunia. Alam selanjutnya adalah alam kubur. Alam kehancuran alam semesta, alam kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, yaumil mizan, telaga, hingga akhirnya neraka dan surga. Hal yang cukup penting yang kita ketahui mengapa merencanakan kematian yang indah itu sangat diperlukan. Kita harus memahami hakikat kematian seperti 2 mata pisau. Kematian adalah saat berakhirnya segala penderitaan dan mulainya masa panen dari segala ketaatan kita di dunia. Tetapi itu bagi orang yang beriman dan bertakwa. Namun, bagi orang-orang yang lalai dan kafir, kematian pada hakikatnya dimulainya segala macam penderitaan dan siksaan dan tiada berhenti. Oleh karena itu, jangan kau gadaikan akhiratmu untuk duniamu. Ibnu Qayyim pernah berkata, orang yang mencintai dunia atau harta secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 kerusakan. Yang pertama, kekalutan yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan, dan penyesalan yang tidak akhir. Lalu Hasan al-Basri pun pernah berkata, wahai anak Adam, jualah duniamu untuk akhiratmu. Niscaya kamu akan untung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan rugi di keduanya. Singgah di dunia ini hanya sebentar, sedangkan tinggal di akhirat sangatlah panjang. Saudara, marilah kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita dalam perjalanan hidup ini mencari duniakah, atau kita mencari akhirat atau rizki? Karena keduanya adalah hal yang berbeda. Pertama, kita harus membedakan arti dunia secara makna atau lughawi. Dalam bahasa Arab, dunia berdasar kata dana yang artinya sebentar atau sesaat. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti yang pertama dana'a, artinya dunia ini begitu cepat, sebentar, expire-nya cepat dan tidak pernah merasa cukup. Arti yang kedua, dunia berasal dari kata daniyah yang artinya menjuntai, menekah, cenderung ke bawah, cenderung hina. Sebagaimana surat Al-Qah ayat 23 dan Al-Insan ayat 14. Berbeda dengan dunia, rizki berdasarkan secara lugawi artinya razaqa, yang artinya pemberian dari Allah, yang artinya lama, long lasting.
Lalu rizki pun memiliki arti kedamaian. Sebagaimana surat Al-Taha ayat 131. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jadi, jika kita dalam berusaha, dalam bekerja adalah mencari rizki, bukan mencari dunia, maka itu akan berdampak pada keluarga, keturunan, ketaatan, kedamaian, terutama surga dan ridha Allah. Oleh karena itu para sahabat, carilah rizki atau akhirat, jangan mencari dunia. Karena barang siapa mencari akhirat, insya Allah dunia pun akan digenggamnya. Mari kita sekarang mengintrospeksi diri kita, apakah kita mencari dunia ataupun rizki. Karena secara lamanya dunia cenderung sebentar, sedangkan rizki abadi. Dunia secara kualitasnya selalu merasa kurang, sedangkan rizki selalu merasa cukup. Orang-orang yang mendapatkan dunia pun akan menghalalkan segala cara, sedangkan rizki hanya mengharapkan yang halal saja. Dampak pencari dunia pun dalam ketaatan, ibadah menjadi rusak jauh dari ketaatan. Rizki dapat menikmati ibadah, menambah ketaatan. Sedangkan dunia orientasinya pendek, sedangkan rizki akhirat. Oleh karena itu kita berharap pada Allah, berdoa, ya Allah, sederhanakanlah duniaku, lapangkanlah rizkiku. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan-urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali dari ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dengan keadaan hina dina. Oleh karena itu sahabat sekalian, carilah hanya yang halal saja. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak di tempat hisabnya hingga hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang 4 hal. 1. Umurnya, untuk apa ia habiskan. 2. Jasadnya, untuk apa ia gunakan. 3. Ilmunya, apakah ia telah amalkan. Lalu yang 4, hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Sahabat, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah memiliki salah. Orang baik adalah orang yang ketika dia melakukan salah, dia bertobat dan dia memperbaiki kesalahannya. Sahabat, tahukah apa perbedaan Adam dan Iblis? Keduanya sama-sama mantan penghuni surga. Dan namun, mengapa Adam dimuliakan oleh Allah sedangkan Iblis dilaknat? Ternyata perbedaannya adalah pada taubat. Tugas kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana di dalam surat At-Tahrim. Ayat 6 Allah berfirman, ya orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat, ingatlah, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling tenang hidupnya di akhirat. Dan orang yang paling rajin berdiri sholatnya adalah orang yang paling santai di akhirat. Dari semua penjelasan di atas, lalu bagaimanakah kita merencanakan kehidupan dunia yang berlimpah, berkah, namun juga dapat membawa kita pada kehidupan yang indah setelah kematian.